Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini adalah tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Tetapi kita sekarang mungkin merayakannya dengan sederhana karena Indonesia sedang dilanda wabah corona. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan hebat di samping saya. Kita akan berbagi cerita dengan bagaimana peran para Kartini atau peran perempuan di saat pandemi COVID-19 ini. Dan juga apa saja sih yang sudah dilakukan para Kartini atau para perempuan di saat pandemi COVID-19. Nah, kalau saya pribadi, saya ini diajarkan oleh orang tua saya untuk kembali ke dapur dan juga ibu saya mengenalkan dengan kearifan lokal yang sudah saya lakukan setiap hari, membuat ramuan-ramuan herbal untuk diungkep. Dan juga saya olahraga teratur setiap pagi di bawah sinar matahari pagi. Nah, di sebelah saya sudah ditemani dengan seorang dokter yang gelarnya banyak, Dr. Erlina Burhan, Master of Science, spesialis paru. Beliau adalah konsultan juga, dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan, juga menjadi staf pengajar, dan beliau selain dokter juga adalah ibu dari 4 anak. Kita langsung tanya kepada beliau, kira-kira bagaimana peran para perempuan dan peran dokter dan peran ibu yang sebaiknya atau ibu sudah lakukan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Olivia. Jadi saya ini dokter tapi juga ibu rumah tangga ya. Jadi saya akan bicara tentang peran perempuan sebagai ibu dan juga sebagai tenaga kesehatan. Jadi kalau sebagai ibu, peran itu kan sekarang dengan suasana PSBB, orang di rumah semua termasuk anak sekolah, jadi sekiranya ibu-ibu yang ada di rumah memastikan anak-anak dan keluarganya stay at home. Kemudian juga mendampingi anak-anak belajar di rumah, ini penting. Ya, anak-anak saya yang 3, yang 1 kuliah, yang 2 masih SMA, mereka semua belajar di rumah. Ya, saya tidak punya banyak waktu memang untuk mendampingi karena bekerja di rumah sakit, tapi kalau saya di rumah, saya minimal menanyakan hari ini kalian belajar apa saja ya. Tapi tentu saya yakin ibu-ibu yang memang full time di rumah ini bisa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, menciptakan suasana nyaman di rumah, memberikan edukasi kepada keluarga mengapa harus mencuci tangan, mengapa harus menggunakan masker, mengapa harus menjaga jarak. Dan juga yang penting adalah menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang di rumah. Baik, dan kemudian saya sebagai tenaga kesehatan. Jadi teman-teman tenaga kesehatan dimanapun berada, perannya adalah para perempuan tenaga kesehatan, perannya masing-masing berbeda tergantung dari profesinya masing-masing di rumah sakit. Dan kita tahu kan perawat contohnya itu hampir 80% adalah perempuan. Kemudian dokter juga dengan antara perempuan dan laki-laki jumlahnya cukup seimbang 50%. Jadi dan khusus untuk perempuan, saya kira perempuan ini mempunyai kemampuan yang sedikit lebih dalam mendekati pasien sehingga bisa dimanfaatkan ini untuk memberikan edukasi kepada pasien maupun kepada keluarga. Juga para perempuan di pelayanan kesehatan, mereka sudah melakukan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan perannya masing-masing, terutama pada era pandemi COVID-19 ini. Dan saya juga sangat-sangat yakin dan juga appreciate kepada teman-teman tenaga kesehatan yang juga melakukan peran ganda, jadi menyelaraskan perannya antara tenaga kesehatan di rumah sakit dan sebagai ibu di rumah dan juga sebagai anggota masyarakat. Contohnya nih kalau di rumah tadi dengan keluarga sudah, tapi dengan lingkungan misalnya kalau ada tukang sayur di depan rumah bisa memberikan edukasi tentang pandemi ini, tentang COVID dan bagaimana pencegahannya. Kemudian juga kepada tetangga bisa melalui WhatsApp group atau kalau kebetulan sama-sama keluar kompleks, juga kepada teman-teman grup-grup arisan, saya punya grup arisan, dan juga kepada RT RW. Dan perempuan juga punya peran di masyarakat ya. Salah satu contohnya ini kalau bukan tenaga kesehatan ya, memastikan anggota masyarakat atau individu yang melakukan isolasi diri di rumah itu betul-betul
ikut memberikan semangat, memotivasi, dan juga kalau kebetulan tenaga kesehatan bisa mengedukasi orang sekitarnya agar stigma terhadap COVID ini, apalagi terhadap pasien, itu bisa diminimalisir, kalau bisa dihilangkan. Ya, justru pasien COVID harus disupport, tenaga kesehatan juga dalam bekerja harus disupport dan lain-lain. Jadi pesan saya kepada para perempuan Indonesia adalah agar berperan sebagai apapun yang bisa dilakukan. Tidak masalah apakah peran itu kecil atau besar, semuanya berarti untuk bangsa kita ini sama-sama menghadapi COVID-19 ini. Khusus kepada teman-teman perempuan tenaga kesehatan, saya ingin berpesan, jagalah diri, jagalah kesehatan, jaga stamina, karena bukan ini saja yang kita hadapi, kita juga punya keluarga di rumah dan juga punya pasien yang lain, bukan hanya pasien COVID saja. Dan tidak saja sekarang, kita jadi tenaga kesehatan bukan hanya pada masa COVID tapi juga di masa yang akan datang. Jadi saya ucapkan selamat kepada para perempuan Indonesia. Anda semua adalah pahlawan di keluarga dan juga pahlawan di tempat masing-masing dengan peran yang bisa diambil masing-masing. Terima kasih, jaga kesehatan, hindari stigma, hilangkan stigma. Perempuan Indonesia hebat. Terima kasih Ibu Dr. Erlina. Tadi kalau yang saya tangkap memang sebagai ibu itu harus memberikan suasana yang nyaman ya di rumah Bu. Betul ya. sekali. Dan kemudian juga sebagai dokter itu biasanya dokter perempuan itu dibutuhkan karena untuk pendekatan ke pasiennya bisa lebih cair gitu ya Bu ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu ya kalau tadi saya ambil. Dan intinya apapun itu wanita Indonesia harus berperan, tidak perlu besar atau kecil. Dan yang paling penting nih, kita itu dituntut sekarang, dituntut ya, ingat ya, dituntut untuk menjaga kesehatan kita. Karena nih rumah sakit sudah penuh. Betul. Dan kita membantu, kalau kita ingin membantu dokter, kita harus sehat supaya kita stamina juga bagus, jadi kita tidak terjangkit COVID, gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu sekarang narasumber yang kedua, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Yayah Ruhyati. Ibu Yayah Ruhyati ini adalah Sekretaris LPBI NU, relawan perempuan juga, dan beliau adalah ibu juga dari 3 orang anak. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di rumah semuanya. Jadi kalau tadi Bu Dr. Erlina menyampaikan bahwa peran ibu itu luar biasa dan berperan ganda ya Bu. Iya. Jadi di rumah juga di kantor dan memang betul. Jadi kebanyakan perempuan di Indonesia ini memang perempuan seperti perawat-perawatnya. Jadi ada data dari Komnas Perempuan itu bahwa sekitar 339 perawat itu di antaranya 71% atau sekitar 326 itu perempuan. Jadi banyak sekali, ya 71%. Kemudian ada juga para relawan yang non medis, itu juga banyak sekali perempuan. Dan gak tak kalah pentingnya adalah pelaku dari UMKM sendiri dari berbagai sektor itu juga besarnya adalah sebagian besar perempuan begitu. Dan perempuan itu sangat-sangat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Tetapi memang kita harus juga mendapatkan proteksi khususnya dari upaya diskriminasi. Jadi seperti situasi krisis saat ini, kadang-kadang di jalan itu ya, pelecehan seksual dan lain-lain itu juga harus diikuti gitu, istilahnya bukan harus diikuti, harus diproteksi betul oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa menjaga yang seperti tidak seperti kasus yang seperti yang biasanya gitu ya. Jadi ini kasusnya memang khusus gitu seperti itu. Jadi kenapa dibilang strategis? Strategis juga karena perempuan tadi juga memang selain di rumah itu juga di kantor memang sangat-sangat mempunyai peran yang memang sangat penting seperti itu. Dan
kaitannya kita sebagai ibu rumah tangga berperan gandanya ketika di rumah yang tadinya misalnya di rumah tidak sama anak-anak jarang ketemu gitu kan apa. Nah sekarang dimanfaatkan betul ya. Jadi ada hikmahnya di baik itu. Yang tadinya ibu-ibu, saya cerita di teman-teman sekali yang tadinya nggak pernah masak untuk di rumah, jadi sekarang mau nggak mau ya kembali ke dapur, tadi Mbak Olive sampaikan ya, mereka buka-buka YouTube dan lain-lain kan. Akhirnya pada habis dan saya bilang awas loh, anak-anak malah akhirnya merasa dekat, tapi ketika COVID ini berakhir itu akhirnya merasa ditinggalkan kembali. Nah itu yang harus dipertahankan sama ibu-ibu. Jadi kedekatan yang selama ini perempuan ada di rumah itu yang tadinya bisa belajar masak bareng, bermain bareng, kemudian belajar bareng ya, itu ya dipertahankan lah. Jadi walaupun misalnya jadi quality time-nya betul, jadi walaupun misalnya nanti ketika sudah kembali ke kantor, tapi itu bisa disampaikan misalnya saat pagi setelah subuh bareng atau pas malam ketika bisa sholat isya bareng-bareng, itu juga bisa disampaikan seperti itu. Nah terkait ya itu tadi beban rumah tangga yang menjadi berat, kemudian anak belajar di rumah dan lain-lain. Ada banyak hal yang single mother maksudnya banyak hal seperti saya sendiri itu single mother, jadi anak-anak 3 tapi saya sendirian gitu. Kebetulan ayahnya sudah tidak ada dari hampir 5-6 tahun yang lalu setelah almarhum, dan itu luar biasa ya. Tapi itu bukan halangan buat kami sebagai perempuan, kami bisa kok seperti itu. Jadi istilahnya membesarkan anak-anak sendiri gitu. Jadi walaupun mencari nafkah tunggal istilahnya kan. Nah itu sebetulnya dari dampak dari physical dan social distancing. Kemudian ada lagi yang saya temuin itu banyak ada kasus yang KDRT. Itu kasus KDRT. Jadi justru ketika sering di rumah yang ya faktor ekonomi juga sih ya, faktor ekonomi. Jadi ketika sering di rumah ketemu dan lain-lain, ekonomi misalnya pemasukan yang biasa ada tiap hari, kemudian dengan PSBB ini mereka jadi berkurang. Akhirnya efeknya si suami jadi marah-marah dan lain-lain. Tapi itu peran si perempuan ini yang harus berperan penting. Jadi bagaimana menciptakan suasana rumah yang memang nyaman seperti itu. Dan lain. Jadi banyak sekali kasus. Kayak misalnya kasus di mana ya, Perancis ya Mbak Olivia, ada Perancis sama Jepang, itu kan kayak tinggi sekali ya, proses KDRT-nya. Nah, mudah-mudahan perempuan di Indonesia tidak seperti itulah, agak berkurang. Kemudian saya juga menemukan kebetulan di NU itu ada NU Peduli Mbak Olive. Jadi NU Peduli itu untuk satgas. Jadi kalau di pemerintah itu ada gugus tugas, kalau kami di satuan tugas itu untuk membentuk COVID-19 ini. Nah itu kami menemukan beberapa kasus-kasus yang terkait misalnya ada ibu hamil yang pelayanan kesehatannya ibu jauh, yang tadinya misalnya mau ke rumah sakit harus bisa bayar di puskesmas atau apa, tapi karena di situ harus ada PSBB dan lain-lain, akhirnya mereka harus ke rumah sakit yang jauh, akhirnya pelayanannya jadi kurang maksimal gitu ya. Harus ke rumah sakit yang jauh, maksudnya tidak bisa ke rumah sakit yang jauh. Ya, jadi rumah sakitnya yang dekat gitu istilahnya, harus yang dekat kan. Nanti kan nggak ini. Nah, tetapi ini. Jadi dia mau meriksa kehamilannya, memeriksa kehamilannya itu puskesmas menjadi susah gitu kan, karena vaskes yang ada itu membatasi gitu ya membatasi gitu. Jadi akhirnya harus ke rumah sakit dengan biaya yang mahal gitu. Nah, sementara mereka ada faktor ekonomi, itu juga masalah juga gitu untuk proses kesehatan gitu. Jadi banyak hal yang kita temuin di beberapa kasus teman-teman itu seperti itu. Mungkin terakhir harapannya ini menjelang Ramadan ini gitu kan, ya paling tidak ibu-ibu atau masyarakat menahan
untuk beribadah taraweh bersama begitu ya. Jadi yang biasanya kita taraweh di masjid apa sekarang tarawehnya di rumah dengan berjamaah di rumah gitu ya. Pokoknya stay at home lah gitu ya, stay at home, dan ini jangan sampai tidak mengikuti anjuran dari pemerintah mungkin seperti itu. Jadi ada juga kasus terkait ini Bu, Mbak Olive, itu loh pedagang pasar. Pedagang pasar itu kan banyak juga yang pedagang tradisional itu perempuan. Nah, mereka khawatir barang dagangannya itu menjadi media tentang penularan COVID-19. Jadi mungkin sebaiknya pemerintah membuka protokol gitu ya, jadi SOP dari buka atau tata tertib dari pasar itu sendiri gitu ya. Jadi itu temuan-temuan yang kami temukan selama membuka kasus kasus COVID-19 ini di NU seperti itu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab yang lebih itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yayah Ruhyati. Kalau tadi disampaikan ada perawat dengan jumlah 339 berapa Bu? 339. Yang ini yang perawatnya itu sekitar 350 itu data Komnas HAM ya Mbak. Jadi 359. Jadi hampir 350 perawat itu 71% perempuan ya. Luar biasa mungkin sekali. Dokter bisa ini itu dari di rumah sakit juga begitu ya. Bahwa perawat yang perempuan jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Oke, dan juga relawan non medis perempuan lebih banyak. Kayak seperti saya. Kemudian juga pelaku UMKM juga lebih banyak perempuan. Dan ini peran single mother luar biasa sekali ya Ibu ya. Bagaimana kita tuh jangan pernah takut, kita tidak pernah ketergantungan. Perempuan harus mandiri juga, membuktikan ibu bisa membesarkan anak. Sudah 6 tahun menjadi single mother dan anak-anaknya alhamdulillah semua pintar-pintar, sehat-sehat. Dan momen ini harusnya juga bisa menjadikan renungan untuk ibu-ibu nih, termasuk saya sendiri yang sibuk-sibuk terus di luarnya, tiba-tiba berasa nih kurang waktu sebenarnya sama keluarga. Jadi mungkin anak-anak ibu juga mendapatkan himah, senang berkumpul bersama ibunya, diajarin main, dan jangan sampai setelah COVID ini nanti quality time-nya berkurang. Betul. Gitu ya Bu ya. Dan juga mungkin satu pesan lagi, mungkin untuk pelayanan di puskesmas ataupun rumah sakit ini mungkin diberikan edukasi yang cukup juga untuk bagaimana menangani ibu hamil ya. Karena sekarang orang ini fokus kepada COVID-19. Nah, ketika ada ibu 9 bulan mau melahirkan, itu nggak semua orang prepare untuk itu. Jadi mungkin itu dari Ibu Yayah Ruhyati, dan sekarang kita akan menyapa Ibu Rahmawati Hussein. Ibu Rahmawati Hussein, Ibu berdomisili di Yogyakarta. Karena tidak bisa hadir fisik di sini, kita menyapa lewat virtual. Halo, Assalamualaikum Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati ini adalah Wakil Ketua MDMC. Beliau juga adalah dosen. Dan beliau umurnya sudah 89 tahun. Ya, mungkin keliru, saya merawat ibu yang 89 tahun. Ya ampun, keliru ya, maaf. Kalau di catatan ini 89 tahun, tapi kok saya lihat nggak mungkin nih 89 tahun. Ternyata salah, masih muda, nggak beda jauh ya Bu sama saya. Oke, Ibu adalah juga selain sebagai wakil ketua atau sebagai dosen, beliau juga adalah seorang ibu. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rahmawati, bagaimana peran perempuan pada masa COVID-19 ini, juga apa saja yang sudah dilakukan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Erlina dan Bu Yaya, peran perempuan di saat pandemik itu besar sekali. Kalau yang jelas tadi tenaga kesehatan itu 70% dari World Healthcare Staff atau staf tenaga medis di seluruh dunia itu perempuan. Itu udah jelas. Jadi penyelamat atau penjaga tadi ya, yang menyembuhkan, yang menjaga, yang merawat ya, hingga kadang menjadi terdampak karena menjadi positif COVID, itu semua adalah
mayoritas perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang belum disebut itu sebetulnya masyarakat kecil ini. Jadi banyak sekali peran perempuan-perempuan dari yang sederhana membuat masker, membuat hand sanitizer di rumah, kemudian yang menyediakan makan, karena kalau warung tidak ada yang buka juga agak susah. Kalau di Jogja ini masih banyak yang tidak pulang, misalnya kos-kosan, kalau tidak ada warung yang buka itu juga akan susah misalnya. Jadi perempuan-perempuan di masyarakat itu yang tidak pernah terjadi luar biasa. Ruang-ruang yang tidak dimainkan oleh negara, yang oleh aktor-aktor yang lain, baik itu di mereka tetap karena kalau tidak baik keluarganya tidak laku, kemudian mereka membuat makanan untuk diedarkan ya, itu biasa peran selama pandemik ini. Saya pribadi sebagai harus mengajar 3 kali online, boleh berkurang, kemudian skripsi untuk tetap kemudian juga karena ayah ini jadi organisasi keagamaan dan MDMC menjadi juga dengan OAM dan Bujol melakukan jejaring masyarakat sipil di Indonesia yang melakukan layanan untuk COVID. Tiap pertemuan webinar ya untuk seluruh organisasi masyarakat sipil. Kemudian juga ada pelatihan. Jadi dalam waktu 4 hari ini ada pelatihan. Jadi perempuan itu banyak ya, harus berganda tadi. Kalau tadi saya sampaikan dikira 89, memang saya sehari-hari masih mendampingi ibu dan merawat ibu yang usianya sudah 89 tahun dan harus menggunakan NGT atau SOMD kalau orang Indonesia, itu juga sangat rentan. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia orang tua pada saat pandemik ini menjadi sangat rentan karena akan sudah usia lanjut, sangat mudah untuk ditulari. Oleh karena itu merawat, kemudian menjamin bahwa orang memastikan tidak sakit, kemudian juga kehidupan yang baik akan tertensi ini akan kemudian yang dan lagi sebagai dari bencana Muhammad Disaster Management Center itu kerja seperti juga itu Indonesia. Besok pagi Aisyah yaitu organisasi Muhammadiyah itu akan membagi untuk perempuan-perempuan atau keluarga yang memang terpinggirkan. Jadi artinya keluarga memang tidak memiliki penghidupan nyaman atas, jadi kita target menengah ke bawah, menggantungkan hidup. Ini banyak sekali perempuan berjasa kegiatan pencegahan pandemi informasi di Muhammadiyah sendiri 66 rumah sakit yang sudah melayani ODP, PDP positif. Itu 70% tenaga perempuan, terutama dokter perempuan itu juga dalam penanganan. Ya. Itu ini menjadi perlu dipahami, tidak harus keluar kadang berperan, kadang harus melakukan peran ganda yang
seperti yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, itu perlu dipahami. Di sisi lain, perempuan juga menjadi faktor yang sangat rentan karena perempuan tadi ada yang mengandung, melahirkan, membutuhkan informasi, membutuhkan pengetahuan, dan juga membutuhkan dukungan moral maupun dukungan asupan yang baik, sehingga ketika hamil, menyusui dan melahirkan bisa selamat. Mungkin saya untuk ini saya terima kasih Ibu. Mungkin ini karena waktunya sudah mau habis. Kalau gitu bisa saya simpulkan kembali lagi kita di sini. Mungkin tadi dari Ibu juga bicara mengenai peran perempuan ini yang harus kembali ke dapur, karena untuk memasak untuk anak-anak di rumah, membuat suasana jadi nyaman gitu ya Bu ya. Dan kemudian wawasan Nusantara ini sebenarnya harus digiatkan, karena untuk kita bisa pertahanan semesta ini kan sebenarnya kan dari herbal-herbal mungkin salah satunya, dan juga mengenai pekerja-pekerja perempuan yang mendirikan UMKM. Ini kan karena ekonomi dan kesehatan tadi saya tangkap dari pembicaraan Ibu juga harus sejalan, karena tetap roda ekonomi harus berputar, dan banyak sekali pekerja-pekerja UMKM itu dari perempuan ya, dari perempuan. Kemudian perempuan itu juga rentan, itu harus diperhatikan karena perempuan itu mengandung, dan perempuan itu membutuhkan informasi yang lebih untuk bagaimana dan apa sih COVID ini gitu ya. Kemudian hikmah yang bisa diambil itu adalah bahwa walaupun kita tidak pergi ke tempat ibadah, tetapi Tuhan itu sebenarnya dekat dengan kita bisa menemukan Tuhan di rumah, di mana saja, di dalam hati kita sendiri. Mungkin untuk menutup, saya akan membacakan sebuah sedikit sajak singkat, ini kiriman dari Om Slamet Raharjo, ini membuat sajak di khusus Hari Kartini ini. Selamat Hari Ibu Kartini. Semoga spirit Ibu Kartini ada di dalam ibu-ibu dalam bumi ini. Berbanggalah jadi kaum perempuan karena saya lahir dari seorang ibu. Jadikanlah spirit Ibu Kartini bagaikan ibu pertiwi. Dia tidak pernah mengeluh, ikhlas menjalani kehidupan. Wanita hebat bukan karena cantik. Wanita hebat bukan karena karya. Wanita hebat bukan karena pintar dan kaya. Wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya. Wanita yang mampu melukis kekuatan melalui proses kehidupan. Bersabar di saat tertekan. Tersenyum di saat hati menangis. Diam di saat terhina. Mempesona karena selalu memaafkan. Semoga kita para kaum wanita bisa menjadi wanita hebat. Selamat dan spirit untuk Kartini Masih Kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.